Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen resiko dengan materi yang berjudul manajemen resiko reputasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naufal Farid Hibatullah dengan NIM 1905510127. Kemudian dengan saya sendiri Vika Ulfiana Latifah dengan NIM 1905510158. Yang terakhir ada Muhammad Imam Nur Yasin dengan NIM 1905510183. Resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari kejadian resiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian non-finansial bagi bank. Di sisi lain, pengertian manajemen resiko reputasi menurut regulasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Resiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Kemudian tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari reputasi perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa indikator resiko reputasi pada suatu perusahaan atau bank syariah. Yang pertama ada pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Indikatornya yaitu kredibilitas pemilik dan perusahaan terikat. Kemudian ada kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan terikat. Nah, pengaruh reputasi dari pemilik bank merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan resiko reputasi pada bank syariah. Kredibilitas ini memang sangat berpengaruh terhadap reputasi suatu perusahaan. Contohnya tuh seperti ketika suatu perusahaan banyak para nasabahnya karena atas dasar kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap bank tersebut. Sedangkan reputasi dari stakeholder di sini memiliki perannya masing-masing, dan ini mengakibatkan upaya untuk membangun reputasinya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan membangun citra perusahaan. Karyawan lembaga perbankan ini harus yang sudah berpengalaman atau yang mempunyai keahlian di bidangnya. Ini merupakan salah satu hal yang meningkatkan reputasi suatu lembaga perbankan. Yang kedua ada pelanggaran etika bisnis. Indikatornya yaitu transparansi informasi keuangan dan kerjasama bisnis dengan para pemangku kepentingan lainnya. Di sini perlu diperhatikan apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma bisnis yang berlaku secara umum, tidak hanya di transparansi informasi keuangan saja, melainkan kebijakan sumber daya bank dan juga pemasaran produk. Pelanggaran etika bisnis ini paling sering menyebabkan rendahnya reputasi suatu lembaga perbankan, baik itu dari karyawannya maupun pemilik sahamnya sekaligus. Walaupun reputasi suatu lembaga perbankan tersebut sudah tinggi, tetap saja pemilik lembaga tersebut harus tetap menjaga reputasinya dengan melakukan etika bisnis yang sesuai. Nah, contohnya tuh seperti dari segi pelayanan terhadap nasabah yaitu call center, kemudian menyediakan fasilitas yang memadai ketika nasabah menunggu di bank. Yang ketiga ada kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Indikatornya yaitu jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank syariah yang kompleks, dan jumlah dan materialitas kerjasama bank syariah dan mitra bisnis. Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada risiko reputasi apabila terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa pada mitra bisnis, misalnya jasa perbankan dengan produk reksadana. Yang keempat ada frekuensi pemberitaan
indikatornya yaitu frekuensi dan materialitas pemberitaan, kemudian ada jasa media dan ruang lingkup pemberitaan. Pemberitaan negatif bank syariah meliputi pengurus bank syariah yang diukur selama periode penilaian, dan yang terakhir ada frekuensi materialitas keluhan nasabah. Indikatornya yaitu frekuensi materialitas keluhan nasabah yang diukur selama periode penilaian. Banyaknya pengaduan nasabah yang semakin meningkat jangan selalu dilihat sebagai kualitas pelayanan yang menurun, tetapi harus diteliti dahulu, kecuali memang bank itu mengalami pertumbuhan jumlah nasabah yang cukup banyak. Bisa jadi itu menyebabkan bertambahnya jumlah pengaduan nasabah. Selanjutnya, penyebab resiko reputasi. Penyebab munculnya resiko reputasi bisa dari mana saja. Namun yang terparah jika perusahaan mengalami kasus hukum dan penyimpangan. Resiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Publikasi negatif terhadap salah satu bank akan mencemari reputasi bank lainnya, meskipun bank lain tidak terlibat dalam tindakan yang bertanggung jawab tersebut. Dampak dari publikasi negatif juga berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh seperti likuiditas dan mempengaruhi harga saham bank yang bersangkutan. Faktor yang mempersulit reputasi resiko. Kesulitan dalam mengelola resiko reputasi disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, resiko reputasi dapat datang dari berbagai sumber, baik dari dalam perusahaan maupun supply chain yang lebih luas, sehingga membuat resiko ini sulit untuk dipantau dan dicari penyebabnya. Yang kedua, sulitnya mendefinisikan dan mengkategorikan resiko reputasi. Resiko reputasi memiliki keunikan tersendiri, di mana resiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan efek dari kejadian-kejadian operasional bisnis. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk merancang dan mengambil tindakan lanjut terhadap resiko. Yang ketiga, panduan dan masukan mengenai cara pengelolaan resiko reputasi masih relatif langka. Yang keempat, resiko reputasi sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan reputasi merupakan aset tak berwujud yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara langsung, tetapi melalui transmisi tertentu. Selanjutnya ada pengendalian resiko reputasi. Resiko reputasi dapat dikurangi apabila semua pegawai bank patuh pada ketentuan eksternal dan internal yang berlaku. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Bank segera mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi, antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah atau counterparty secara berkesinambungan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum. Bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti penggunaan outsourcing dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan outsourcing tersebut.